Halo, pernahkah Anda merasakan hujatan karena telah berbuat sesuatu yang melanggar norma atau sesuatu yang telah disepakati bersama? Fenomena tersebut seringkali terjadi pada public figure atau influencer ya, sebab mereka dituntut untuk selalu bersikap sempurna dan mencontohkan tindakan yang baik pada masyarakat. Jika tidak, hujatan hingga sanksi sosial ataupun hukum akan mendatangi mereka. Nah, fenomena tersebut telah dijelaskan oleh Niklas Luhmann mengenai pengetahuan tentang masyarakat. Luhmann mengatakan jika para sosiolog mampu mengamati masyarakat dengan mengaitkan komunikasi masyarakat dan semantiknya. Jika sudah memahami komunikasi dan semantiknya atau kondisi struktural masyarakat, maka hal tersebut bisa menjadi kunci bagi pengetahuan yang baru mengenai suatu masyarakat tertentu. Menurut Luhmann, teori sosiologis juga mampu mengenali hubungan antara korelasi struktur atau semantik tadi dengan komunikasi, sehingga bisa menafsirkan suatu realitas sosial yang ada. Kemudian, Luhmann juga membahas mengenai makna. Ia mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses seleksi. Nah, jika dihubungkan dengan sistem, maka suatu identitas dalam sistem akan terus bereproduksi melalui komunikasinya. Suatu sistem yang gagal memelihara identitas, maka tidak disebut lagi sebagai sistem. Proses reproduksi yang kompleks tadi disebut Luhmann sebagai autopoiesis atau mereproduksi dirinya sendiri. Nah, sistem sosial yang mereproduksi dirinya sendiri tadi berlangsung secara tertutup dan bergantung pada sumber yang ada di lingkungan. Maksudnya bergantung ini apa? Nah, maksud dari bergantung ini adalah sistem sosial dapat terbentuk karena adanya komunikasi antar individu, evolusi, dan diferensiasi, sehingga menciptakan masyarakat seperti itu. Nah, lebih lanjut, Luhmann juga mengatakan jika suatu individu memiliki karakter untuk memperjuangkan hak-hak hidup mereka ketika berada di era kontemporer saat ini. Sistem autopoiesis Luhmann bersifat sangat konstruktif, anti-humanis, dan anti-radikal. Maksud dari konstruktif ini berarti merekonstruksi teori-teori sosial yang lama dengan yang baru atau sesuai zamannya. Kalau maksudnya anti-humanis, itu berarti tidak menganggap masyarakat jika setiap individu tidak bersuara dan berkomunikasi dengan yang lain. Jadi, nggak ada masyarakat kalau nggak ada yang berkomunikasi. Itu adalah maksud dari anti-humanis. Kemudian kalau anti-radikal, ini berarti memberikan kesempatan bagi individu untuk berkomunikasi atau memberi hak suara sebagai suatu masyarakat. Bahkan, setiap individu jika ingin dianggap ada oleh masyarakatnya, ia harus mengkomunikasikan atau harus bersuara melalui saluran-saluran seperti media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, seperti pada gambar, terdapat demonstrasi yang menentang kebencian terhadap orang Asia. Hal itu juga termasuk proses dari komunikasi atau bersuara itu tadi. Nah, dalam memperjuangkan hak-hak hidup itu diperlukan pemahaman mengenai suatu pengetahuan melalui beberapa metode nih. Di antaranya adalah metode interpretatif dan intersubjektif. Pendekatan interpretatif ini adalah mencari penjelasan mengenai peristiwa sosial atau budaya berdasarkan perspektif dan pengalaman orang. Caranya bisa dengan observasi terperinci dan langsung, serta menganalisis aksi ataupun gerakan sosial untuk memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang menciptakan serta mempertahankan sistem sosial yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga melihat fakta unik dan konteks secara khusus, sebagai esensi memahami makna sosial secara konstruktif atau sesuai dengan zaman. Nah, sedangkan untuk yang pendekatan intersubjektif itu berangkat dari realitas yang sudah melekat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari dan telah disepakati bersama. Oleh karena itu, realitas tadi diyakini pula sebagai kebenaran yang objektif. Nah, kita juga dapat mengambil suatu pengetahuan dalam sosiologi yang didasari oleh metode-metode tadi, seperti pada kasus influencer yang berinisial RV yang kabur dari karantina. RV mempergunakan media sosialnya sebagai saluran untuk meminta maaf dan bersuara kepada publik di tengah hebohnya pemberitaan, sekaligus kritik hingga hujatan mengenai dirinya yang kabur dari karantina usai pulang dari luar negeri.
Nah, komunikasi permintaan maaf yang dilakukan oleh RV menjadi penting untuk mempertahankan eksistensi diri dan profesinya. Sebagai influencer yang kita ketahui, itu kan pekerjaannya adalah menyebarkan gaya hidup dan budaya kepada masyarakat. Salah satunya juga bisa disisipi oleh iklan-iklan. Nah, makanya RV ini ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada dirinya dengan cara meminta maaf jika memang dia mengakui kalau dia salah melalui media sosial Instagramnya. Nah, kemudian nih, kita membahas karantina sekarang. Karantina ini menjadi hal yang krusial di masa pandemi COVID saat ini. Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong mengkritik seseorang atau bahkan menghujatnya, baik individu maupun kelompok yang melanggar kesepakatan bersama mengenai protokol kesehatan dan karantina di masa pandemi. Hal tersebut juga telah disinggung oleh metode intersubjektif yang berusaha memahami realitas kesepakatan bersama. Nah, walau karantina ini merupakan termasuk kesepakatan bersama yang baru dikarenakan adanya virus COVID-19, hal ini tetap saja bagian dari sistem sosial kita. Jika ditinjau dari autopoiesis Luhmann, maka karantina menjadi bagian dari sistem sosial yang konstruktif atau melihat teori sosial lama dengan yang baru sesuai dengan zaman atau konteksnya sekarang. Dalam teori sosial yang lama, juga pernah terdapat penyakit menular. Kemudian, akhirnya sebisa mungkin masyarakat harus mengurangi kontak fisik secara langsung dengan banyak orang untuk mengurangi penyebaran virus ini. Nah, maka itulah yang juga diterapkan pada konteks zaman sekarang. Oleh karena itu, dibuatlah suatu kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah karantina yang tertuang dalam keputusan Ketua Satgas Penanganan Nomor 12 Tahun 2021. Kasus RV ini juga bermula dari pelanggarannya terhadap kebijakan tersebut. RV yang seharusnya dikarantina selama 8 hari setelah datang dari luar negeri, ternyata hanya melewati karantina 3 hari saja. Sontak hal tersebut membuat masyarakat geram karena tindakan RV dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Bisa aja RV positif dan menularkan virus corona kepada masyarakat luas. Nah, kemudian nih dilansir dari laman CNN, terdapat kritik yang berdatangan untuk RV, mulai dari kalangan dokter, DPRD DKI, Kementerian Kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, kritik yang dilontarkan banyak orang tersebut juga merupakan penerapan dari autopoiesis Luhmann yang bersifat anti-radikal dan anti-humanis. Luhmann berpendapat bahwa suatu sistem sosial masyarakat bisa berkembang dan bisa bereproduksi jika setiap individu diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan mengeluarkan suaranya sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Jika suatu individu tidak bersuara, maka tidak dapat terbentuk suatu sistem dalam masyarakat. Seperti salah satunya adalah Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, yaitu Zubairi Jurban, yang telah mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi aturan karantina selepas berpergian dari luar negeri. Hal tersebut disuarakan oleh Zubairi sebagai upaya untuk mengurangi potensi penularan baru dari COVID-19 di lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat pula suara dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Wiku Adhisa Smito, yang mengatakan bahwa RV bisa saja dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan pelanggaran yang terbukti dapat dijatuhi hukuman kurungan 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 100 juta. Jika ditinjau dari pendekatan interpretatif,
Suara yang dilontarkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 adalah demi menyebarluaskan komunikasi terhadap urgensi upaya menekan penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui ya, akhir-akhir ini COVID-19 di Indonesia sudah menurun kasus positifnya. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan karena masih terdapat gelombang-gelombang berikutnya yang bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu, komunikasi sangat diperlukan supaya para influencer atau public figure tidak berperilaku seenaknya dan merasa diistimewakan jika berkaitan dengan karantina COVID. Nah, hal itu tentu saja juga merupakan teguran untuk para influencer lain supaya tetap menerapkan protokol kesehatan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Karena public figure kan juga banyak yang mengidolakan. Jadi, semua perilaku yang dilakukan oleh public figure tadi itu bisa saja ditiru dengan mudah oleh para penggemarnya. Ada pula Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin BS mengatakan bahwa penyelidikan akan dilakukan dari hulu hingga hilir oleh Kodam Jaya selaku Komando Tugas Gabungan Terpadu COVID-19. Nah, terdapat dugaan sementara bahwa ternyata ada anggota yang berinisial FS yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu RV dalam proses kabur dari karantina. Nah, penyelidikan juga akan dilakukan terhadap tenaga sektor kesehatan, tenaga pengamanan, dan penyelenggara karantina. Nah, dari situ dapat muncul pengetahuan baru bahwa sektor keamanan yang dilakukan oleh Pak Herwin tadi itu ingin mempertahankan eksistensinya pula dalam menangani influencer. Sektor keamanan tidak ingin dicap mengistimewakan anggota masyarakat yang terkena kasus mengenai karantina. Sebisa mungkin, sektor keamanan juga mengkomunikasikan keadilan dan keprofesionalan dalam menangani kasus-kasus. Nah, dari penjelasan mengenai Niklas Luhmann yang berhubungan dengan autopoiesisnya beserta kupasan mengenai kasus dari pelarian karantina RV, bisa disimpulkan bahwa kaburnya RV saat karantina ternyata di dalamnya itu melibatkan banyak pengetahuan yang bisa diambil melalui metode interpretatif ataupun intersubjektif atau pandangan Luhmann mengenai autopoiesisnya. Nah, itu tadi adalah yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Berikut adalah sumber yang bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, kemudian apabila ada salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa.